Langsung ya berarti. Oke, selamat datang semua, baik nanti yang menyaksikan di YouTube-nya juga. Saya ucapkan selamat datang di video kita, yaitu Zoom Class IC Club. Tentunya masih dengan saya, Gianjay Pangestu, dan juga ada Bang Lutfi Mas. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin akan lebih update ya terkait dengan kinerja perusahaan tertentu, khususnya yang sudah masuk dalam portofolio IC Club. Ya, tentunya sudah dibagikan, sudah di-share di grup Telegram. Dan himbauan untuk semua teman-teman yang menyaksikan video ini maupun yang masuk ke dalam Zoom Class IC Club ini, yaitu ini bukan ajakan jual beli sebuah emiten saham, melainkan ini adalah edukasi terkait dengan saham tertentu, terkait dengan laporan keuangan di saham tertentu, begitu. Agar kita lebih bijak dalam berinvestasi sehingga menghasilkan pundi-pundi keuangan yang bisa menjadikan kita menuju cita-cita bersama, yaitu financial freedom. Itu saja, mungkin itu awalan dari kami. Nanti, oke, selamat datang Pak Lokeng ya. Ini Pak Lokeng, Bang Lutfi Mas, ada Pak Lokeng datang ke sini ya. Jadi Hormat. kita salam dulu, selamat datang Pak Lokeng. Dan Malah nanti, ketawa. Halo teman-teman. oh ya, nanti mungkin akan membersamai kita di Zoom kelas kali ini. Itu saja. Oke, mungkin kita akan langsung ke materi yang akan disampaikan ya. Kita berikan sepenuhnya waktu ke Bang Lutfi Mas. Nanti akan datang, presentasinya akan dari saya. Oke, ya, oh, koneksi saya tidak stabil. Bentar, oke, sudah. Cek, Bang Lutfi Mas. Cek. Pak Lokeng, apakah terdengar Pak Lokeng? Jelas? Wah, Gimana Mas Jay, aman? wah dia habis ini ya, relock ya? Iya Relog, betul. relog. Waduh, relock. Oke, langsung saja. Tapi sudah masuk ke recording memang mungkin di sinyalnya. Oke, langsung saya share screen. Ya, silahkan untuk Bang Lutfi Mas, waktu sepenuhnya saya berikan. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Jay Pangestu. Eh, Sebelumnya kita sapa-sapa dulu kali ya. Betul. Lama kita nggak ketemu soalnya, apalagi ini kedatangan Mas Lokeng nih, investor lama, investor Medco ya, lama ya. Medco lama. Masih pegang nggak Mas itu Mas? Medco, Udah lepas ETP ya. guys. Udah ETP. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Jay, Mas Fuad yang udah menyempatkan hadir buat sharing di IC Zoom sharing ya, seperti biasa. Nah, untuk tema kali ini itu kita lebih spesifik ke update emiten yang ada di porto kita ya, di porto IC tentunya. Ya, Karena memang beberapa itu udah rilis kemarin itu, eh, kan kalau teman-teman lihat tuh, kita biasanya update tiap bulan, kayak saham-saham yang ada di porto itu apa aja. Nah, terus kayak contoh misal CAS ya, itu ada harga masuknya tuh 400-an, sekian lah. 400 Terus sekarang sekian. harganya 815 tuh, Mas Jai kayaknya masih pegang itu, returnnya Ya, mungkin ya bigger lah ya. Terus ada TPA, terus PJAA gitu kan. Nah, itu kita update tiap bulannya harga masuknya. Terus kalau ada apa namanya saham yang baru kita bahas gitu ya, kayak kemarin terakhir tuh Bayu ya Bang. Bayu. Kalau udah masuk, iya kalau udah masuk ke watchlist kita masukkan. Terus kalau kita udah masukin ke porto biasanya kita juga update lagi. Kalau
Kayak kemarin juga ada Arna ya, Arna itu masih di watchlist, belum kita masukkan ke portofolio karena memang ya belum memungkinkan sepertinya secara kinerja. Oke, kali ini kita langsung ke Elsa aja ya, karena aku kebetulan pegang juga, dan ya beberapa yang udah keluar, salah satunya Elsa dan PJAA kemarin. Tapi untuk detail semuanya itu kita udah bagi lah di grup gitu. Jadi kita nggak bisa share semuanya. Nah, untuk kali ini kita bahas Elsa saja gitu ya. Elsa saja dulu karena keterbatasan waktu juga. Jadi ini update kinerja Elsa full year 2020. Sorry, itu harusnya 2023 Bang, saya Ya, salah ya. salah. Ya, Iya. nggak apa. Sorry ya. 2023 boleh next ya Bang. Oke, jadi Elsa itu mungkin sedikit cerita singkat ya, kita itu sempat bahas dan mungkin mulai masuk atau punya saham Elsa ini udah agak lama. Ini termasuk saham yang cukup lama dan ya masih di situ-situ aja, nggak terlalu itu. Tapi udah naik ya mungkin 20%-an ya kalau teman-teman yang waktu itu beli di 320-an, 300, ya under 350 lah. Itu average-nya IC kalau nggak salah gitu ya. Karena kita bahas itu waktu saya ingat aku masih di 318, cuman kan Ya. kita ada average juga, tambah-tambah gitu kan, biasanya naik gitu kan average-nya, jadinya ya anggaplah di bawah 350 gitu ya. Nah, secara laporan keuangan ya full year di 2023 itu sebenarnya Elsa ini bisa dibilang kinerjanya bagus Bang. All time high lah, all time high, kurang lebih ya dalam 5-10 tahun terakhir. Walaupun memang secara pendapatan teman-teman bisa lihat itu dia naik cuma 2% secara revenue ya. Nah, cuman di laba brutonya dia agak menarik nih, dia naik 28%. Jadi mungkin ada efisiensi ya di HPP atau beban pokok lah. Istilahnya kalau orang dagang ya, orang bisnis ya HPP lah, biaya produksi gitu. Jadi dia ada apa namanya? Efisiensi di situ. Teman-teman bisa lihat di angka beban pokok itu juga kelihatan sebenarnya di 2022 itu 11,393 triliun ya. Triliun menjadi 11,394. Jadi cuma naik dikit banget, nggak sampai 1% kalau nggak salah. Tapi nanti ada di belakang. Makanya gross profitnya itu naiknya 28%, padahal pendapatannya cuma 2%. Nah, kemudian makanya dari itu di laba bersih yang pemilik entitas induk itu di bawah itu naik 33% secara year on year ya. Jadi cukup bagus lah dibandingkan tahun yang kemarin gitu. Masih growth. Nah, di sebelah teman-teman juga bisa lihat itu dari segi persentase ROE, gross profit margin, terus net profitnya ya. Walaupun memang sebenarnya Elsa ini termasuk yang marginnya tipis gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah, dia itu cuma gross profit 9%, net profit 4% itu ya perusahaan apa gitu. Dari total pendapatan 100% itu NPM, net profit marginnya cuma 4% gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan gitu. Jadi kecil lah, karena memang sebenarnya bisnis prosesnya itu ya gitu, dia bebannya itu besar. Bisnis prosesnya oil ya, dia kan apa ya istilahnya kontraktor migas gitu. Jadi memang banyak tuh biaya-biayanya itu besar gitu. Oke, boleh Bang di next lagi. Slide selanjutnya. Nah, kalau itu tadi kan secara year on year atau tahunannya. Nah, view-nya masih oke ya, masih growth, tapi kita akan lihat lebih terperinci lagi yaitu kuartal by kuartalnya gitu. Jadi dari kuartal 1 sampai kuartal 4 2023. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, dari kuartal 1 sampai 2 itu growth-nya itu masih cukup bagus. Kalau teman-teman lihat, walaupun memang di sisi apa namanya? Pendapatan dan laba kotor itu kalau Q1 sama Q2 itu kan ada penurunan ya. Cuman secara net profitnya, secara laba bersihnya itu dia naik tuh 17%. Jadi cukup efisien juga gitu. Nah, kemudian di kuartal 3 juga dia masih naik sekitar 16% laba bersihnya. Nah, cuman di kuartal 4-nya kemarin ini agak zonk. Agak zonk ya, karena
ya aku juga sebenarnya cukup expect dia bisa lebih growth lagi gitu. Jadi agak sedikit kecewa juga sebenarnya. Kalau misalkan di kuartal 4 kemarin itu labanya masih bisa growth minimal 15% aja, ya bisa dibilang LK-nya cukup sempurna lah Bang gitu. Secara Ya, tahunan masih growth gitu kan. Secara ya apa kuartalan dia growth juga gitu. Jadi aku waktu itu sempat ya kita optimis lah bisa harganya bisa naik tuh dari kemarin kan sideways lama banget tuh di area 390-an sampai 400-an ya. Mungkin pernah all time itu di 410 ke atas itu di kuartal 2 atau 3 karena memang ya pada saat itu memang lagi itu secara kuartalan laba bersihnya lagi growth gitu, masih growth gitu. Cuman kemarin tuh ya agak sayang memang di kuartal 4 itu apa namanya? Labanya itu turun tuh. Kalau teman-teman lihat itu minus 38% gitu. Jadi itu yang agak apa namanya? Kurang oke gitu di kuartalannya Elsa kemarin. Boleh lanjut Bang? Nah, tadi kan kita udah lihat dia secara kuartalan dia itu di kuartal 4 khususnya ya yang agak kurang memuaskan kinerjanya. Jadi kita akan coba lihat gitu. Jadi kira-kira kenapa gitu kan si Elsa ini di kuartal 4 itu labanya turun. Eh, nah ini tadi kan aku sempat singgung ya beban pokok pendapatan itu dia cukup efisien tuh. HPP-nya cuma naik 0,017%, naik sedikit banget. Makanya secara gross profit atau laba kotornya itu naiknya 28%. Nah, cuman ada beberapa biaya-biaya lain ya, kayak beban umum dan administrasi itu biasanya kayak beban gaji, beban apa namanya, buat karyawan dan sebagainya itu biasanya ada di situ. Nah, ini naiknya 20% secara tahunan ya. Terus di bawah juga ada pajak itu yang naik plus 44%. Cuman aku akan bahas salah satunya aja yaitu beban umum dan administrasi ya, yang naik 20%. Boleh Bang bisa lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah, itu secara tahunan. Nah, kemudian kalau kita lihat kuartalannya gitu, itu di total beban usaha kuartal 4 ya, itu yang kiri udah aku tandain. Itu kan 182 ada lingkarannya. Nah, itu paling besar itu buat beban umum dan administrasi, yaitu yang tadi itu biasanya itu di dalamnya itu ada gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan itu ya di gambar bawahnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kuartal 4, kuartal by kuartal ya di 2022 itu cuma 138 gitu. Jadi itu ada kenaikan ya sekitar berapa ya? 30-an persen lah, 30%, 30-an persen gitu. Jadi ini kenaikan yang ya cukup besar gitu. Apalagi kan ya kalau teman-teman tadi lihat margin Elsa itu kan kecil ya. Makanya ketika pendapatannya itu cuma naik 2%, tapi ada biaya-biaya yang naiknya itu lebih dari pendapatan ya, bahkan ini lebihnya banyak. Ya otomatis apa namanya? Labanya itu kegerus gitu. Nggak tebel soalnya gitu. Jadinya kegerus gitu. Makanya di kuartal 4 kalau teman-teman perhatikan itu sebenarnya laba dari hulu migas segmen usahanya Elsa itu kan yang sebenarnya lagi kita apa namanya lagi kita pegang gitu karena itu yang bisa jadi kunci kinerjanya Elsa itu membaik gitu. Seperti tahun 2013 sama 14 ya secara historis kan dia labanya itu pernah all time high pada tahun itu. Jadi secara prospek kan itu yang kemarin kita udah pernah bahas juga gitu kan. Karena hulu itu kan lagi produksi banyak gitu. Artinya laba apa jasanya Elsa itu ya sangat diuntungkan harusnya gitu. Cuman ya itu karena kemarin ada beban-beban yang cukup besar melebihi pendapatannya ya akhirnya bottom line-nya itu yang turun gitu. Agak kurang sesuai sama yang kita harapkan gitu ya di kuartal 4 khususnya gitu. Oke Bang, boleh lanjut lagi. Slide selanjutnya. Sebelumnya lagi tadi. Sebelum ini. Nah, kemudian ini ya tadi sempat aku singgung mengenai segmen usahanya Elsa.
Itu kan ada 3 setelah ini ya. Pertama itu ada upstream atau hulu migas. Jadi dia itu kontraktor yang ngeborin sumur lah istilahnya. Terus dia juga ada penunjang. Dan salah satu segmen usaha yang menjadi apa namanya safety profitnya itu distribusi logistik gitu. Teman-teman bisa lihat itu ada persentase growth-nya di slide setelah ini, Bang. Oh ini. Ya, itu. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat tuh, di tahun 2022 sama 2023 gitu. Yang bagian atas sendiri itu persentase terhadap pendapatan Elsa. Jadi 2022 itu kan dia 5% tuh. Jadi 5% terhadap pendapatan itu dari hulu migas. Nah, di 2023 itu udah naik tuh jadi 14%. Ini kan ada kenaikan, ada growth gitu dari hulu migasnya. 14%, terus jadi 22%. Terus kalau yang distribusi logistik ini malah dia agak turun. Tapi ini cukup stabil sih kalau laba di sisi distribusi logistiknya. Nah, yang kita pegang itu di hulu migas dan penunjangnya ya, yang kita amati betul-betul gitu. Karena itu biasanya jadi kunci sih, biar marginnya itu bisa tebal gitu. Kalau dari distribusi logistiknya itu ya standar lah. Kayak dia naik, cuman konsisten aja gitu, nggak yang tinggi-tinggi banget, cuman dia naik terus. Jadi makanya self income-nya Elsa itu di situ. Nah, sedangkan penopangnya di hulu dan migasnya. Oke, lanjut boleh Bang. Nah, itu tadi ya kurang lebih mengenai apa namanya, kenapa gitu. Kurang lebih ya dari yang aku bisa share, agak sedikit turun di 4. Itu tadi yang sudah dijelasin. Nah, itu kan istilahnya ya yang agak jelek-jeleknya ya. Nah, sekarang kita yang agak gitu. Jadi secara tahunan memang bagus, masih on track gitu. Secara pelan masih oke lah. Apalagi kalau secara potensi kan masih digenjot tuh, belum migas. Capeknya Elsa juga dia gitu di tahun 2024. Nah, yang menarik itu dari segi dividen sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pegang gitu kan, aduh lama banget dulu cuma apa mungkin hampir 1 tahun ya, kalau sampai Maret besok tuh kita mungkin genap 1 tahun tuh pegang Elsa, baru di 20 persenan gitu ya, profitnya 20-25% dalam 1 tahun. Walaupun ya sebenarnya angka segitu dalam 1 tahun ya masih cukup oke ya, kalau kita ya bandingkan dengan aset instrumen yang lain gitu, kayak deposito kan paling 1 tahun berapa sih, 5-6% gitu kan. Nah, 25% ya masih lumayan. Cuman ada yang memang pengennya itu ya 50% ke atas gitu kan, bahkan bigger gitu. Nah, maka dari itu aku bahas dividen. Jadi dividennya ini cukup menarik bagi teman-teman yang misalkan agak kecewa kinerja kemarin, mungkin bisa ya sambil nunggu dividennya juga sebagai uang tunggu lah. Nah, ini tuh kalau aku lihat secara historis, dia itu secara DPR ya, atau dividen pay ratio-nya itu dalam 2 tahun terakhir, khususnya 2021 sama 2022, yang ada bulatan merahnya itu dia bagi selalu di angka 50% ya, dari total laba bersih. Kalau ini dari IPS-nya atau laba per lembar saham. Jadi berarti kalau misalkan kita nih, anggaplah kita kira-kira ya hitung-hitung, dia itu bagi dengan DPR yang sama di tahun 2023 ini, itu pada bulan, kalau nggak salah Juni atau Juli lah besok. 29 tuh, berarti 50%-nya kan 30,5 ya DPR-nya. IPS-nya itu kita dapat 34/5. Nah, kalau teman itu punya Elsa di harga khususnya ya yang 350 ke bawah gitu ya. Ini average-nya kita gitu di IC. Ya kita masih bisa dapat dividennya itu sekitar yield-nya itu ya 9,8% atau 10% lah. Ya kasarnya kalau misalkan ternyata Bang Jai di sini itu pegang 10 juta gitu ya, berarti ya dapat tuh 1 juta gitu kan. Lumayan, ditambah profit berapa?
25% atau 20% gitu kan. Ya untuk yield 9 sampai 10% itu ya termasuk yield yang cukup bagus, bahkan ya jarang lah perusahaan-perusahaan yang bisa ngasih segini gitu, kecuali ya perusahaan tambang ya, perusahaan komoditas tambang itu batu bara biasanya ya 10, 20 bahkan ada yang 30%. Kalau sektor-sektor lain apalagi kayak perbankan itu kan ya dia juga cukup banyak sebenarnya ya dividennya. Cuman karena harganya yang udah cukup premium gitu ya. Jadi paling kenanya itu yield ya di bawah 5% gitu, 3 sampai 5%. Jadi ya cukup oke lah dari segi dividen gitu, sebagai uang tunggu gitu. Ya, kayak gitu dividennya. Nah, terus ini terakhir ya Bang, mungkin buat teman-teman yang nanya, terus apakah kita apa yang harus kita lakukan gitu kan ketika kemarin itu secara kuartal 4-nya itu menurun, apakah kita masih pegang atau istilahnya TP dulu sebagian atau gimana gitu. Kalau aku pribadi sih aku akan lihat, aku akan tunggu di kuartal satunya nanti Bang. Kalau misalkan kuartal satunya itu masih growth gitu, karena secara potensi kan dia masih oke ya. Jadi aku pengen masih lihat kalau misalnya dia masih tumbuh, mungkin aku bakal masih gitu. Sambil ngelihat proyeksi. Nanti kan kita proyeksi lagi nih di 2024 apakah lebih baik lagi dari tahun 2023 atau enggak gitu. Jadi kalau aku sih seperti itu gitu. Kalau teman-teman mungkin merasa udah terlalu lama, udah bagus gitu ya, mungkin ya bisa switch gitu. Switch perlahan. Top 25% ya lumayan lah. Kurang lebih seperti dari aku ya mengenai si Elsa ini. Barangkali ada yang mau ditambahin dari Mas Jai atau dari Mas Lo. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Lutfi Mas. Oh ya, suaranya terdengar ya. Dengar. Izin Mungkin minum ya. ya silakan. Oh ya, mungkin seperti ini saja. Ya, berkaitan dengan saham yang sudah dibahas, Elsa tentunya. Ya, salah satu faktor utama sebenarnya, faktor utama bagaimana kinerja Elsa itu sebenarnya bisa digambarkan karena Elsa itu masuknya adalah emiten semi BUMN ya, yang tidak BUMN asli tapi bekerja sama dengan BUMN. Jadi pasti ada hubungan erat dengan negara ini. Dan kondisi negara ini memang sedang, kalau kalian lihat berita dimanapun itu, baik di internet maupun di dunia nyata, ya itu memang ekonominya masih sedang bertumbuh pasca pasca pemilu ya. Tapi pada akhirnya nanti itu sebenarnya akan naik perlahan begitu. Jadi ketika saya sebenarnya tidak kaget dengan semua emiten saham BUMN yang apa namanya, yang kinerjanya stagnan. Itu bukan hanya dialami oleh Elsa saja lah, karena BUMN pasti kinerjanya pada saat ini mungkin laporan keuangannya mungkin tidak jauh berbeda gitu. Dan karena biasanya pergerakan suatu harga saham itu tercermin dari harga saham eh, yang berada di sekitarnya. Artinya ketika saham A itu berhubungan dengan B, C, D ataupun sebidang dengan B, C, D, ketika B, C, D ini naik ya, pasti dia juga akan ikut naik. Saham A ini juga akan naik. Tapi ketika saham B, C, D ini stagnan, saham A-nya juga akan stagnan. Dia biasanya begitu, seperti itu. Sesuai dengan bidang, sesuai dengan eh, apa pengelolanya, sesuai dengan kerjasamanya di mana. Misalkan saham batu bara. Saham batu bara sekarang serentak sekali mengalami penurunan. Tidak ada saham satu bara yang sangat menonjol, naik signifikan. Apalagi ketika tahu marketnya sama, yaitu tujuan ekspornya sama, yaitu negara Cina.
negara Cina di sana sedang mulai penurunan produktivitas dalam ekonomi, tentu akan berdampak ke Indonesia, begitu ya. Dan akan berdampak kepada saham-saham yang eh, be- saham-saham yang ekspor ke sana dari Indonesia itu sendiri. Sehingga kalau bisa kita lihat sekarang beberapa saham di IHSG itu eh, banyak sekali mengalami stagnan ya, kondisi stagnan. Oke, 10 menit lagi. Oke, saya akan bahas sedikit saja. Jadi itu dari Bang Lutfi Mas. Terima kasih Bang Lutfi Mas. Nanti untuk strategi sekarang Elsa bagaimana nih Bang Lutfi Mas? Hmm, Kalau aku sih nih Bang, aku nggak Oh, nambah muatan, ah, nggak lepas juga gitu ya. oke. Tapi mau lihat di kuartal satunya nanti gitu. Kalau mungkin kuartal satunya ternyata masih growth gitu ya, kita nanti lihat lagi. Kalau masih growth ya mungkin itu ya waktu yang tepat tuh buat tambah muatan karena udah konfirmasi ya masih growth. Oke, Kalau misalnya sekarang buru-buru nambah kan kita masih agak belum terlalu ini sama kuartal satunya gitu. ya. Oke, mungkin saya akan sedikit membahas ya. Eh, bisa disimak tadi penjelasan dari Bang Lutfi Mas ya terkait dengan strategi untuk Elsa saat ini. Kemudian ada saham menarik ini kemarin saya berbincang dengan Bang Lutfi Mas terkait dengan JPFA ya. Ini yang masuk ke dalam watchlist kita. Saya kira potensinya sangat menarik ya karena melihat dari sentimennya sebentar mati. Melihat cek ya melihat dari sentimennya di mana sentimennya mendukung harga pakannya sekarang jauh lebih murah ya Bang Lutfi Mas ya. Ya, Nah, ya. Karena kita, sering saya ulangi di grup kita, bahwasanya investasi itu percaya kepada perusahaan. Kita membeli perusahaannya. Yang dipantau apa? Yang dipantau adalah jalan usahanya, gitu ya. Bagaimana kinerja perusahaannya itu tercermin dari bagaimana bisnisnya. Kalau bisnisnya menarik, tentunya dia akan berjalan menuju uptrend. Tapi ketika bisnisnya itu memburuk dan semakin buruk, seperti halnya bisnis rokok ya bisnis rokok di mana ketika cukainya naik naik terus naik terus naik terus sehingga rokok mahal itu kan bisnis yang agak sedikit mengerikan ya di mana ketika orang berbisnis tapi pajaknya sangat besar itu akan menggerus keuntungannya sehingga potensinya pun akan jadi sedikit tergerus. Namun untuk JPFA ini salah satu yang masuk ke dalam watchlist kita itu menjadi hal yang menarik karena sekarang jika kita lihat harga pakannya itu sudah mulai turun ya, sudah mulai turun sehingga itu bisa menaikkan produktivitas eh, penjualannya, produktivitas dalam pengolahannya. Karena ini berkaitan dengan ayam ya. Tentu ayam, ingat harga beras sekarang semakin mahal ya. Itu sudah saya sampaikan di tahun lalu di mana eh, beberapa negara sudah stop ekspor ke Indonesia, tutup ekspor, sehingga Indonesia harus mengolah sendiri. Namun Indonesia belum mampu untuk mengolah sendiri kebutuhannya, sehingga apa? Sehingga eh, makanan atau harga beras itu akan naik. Dan alternatif lain, salah satu alternatif lain, ketika pakan atau ketika beras tidak ada, yaitu adalah ayam. Ketika mungkin ayam, daging-dagingan, sayur begitu ya. Pasti orang-orang akan menutupi itu, menutupi keinginan untuk membeli nasi dengan membeli lauk yang banyak. Salah satunya itu ayam. Dan saham ayam yaitu adalah JPFA gitu. Namun sebelum masuk ke dalam lauk ada beberapa perusahaan lain yaitu berkaitan dengan perkebunan itu juga cukup menarik ya dengan melihat sektor beras ini sektor pangan beras ini yang mulai tidak kondusif harganya ya seperti mungkin selain JPFA yaitu ada ANJT ya ANJT, ANJT juga cukup menarik sebenarnya karena ini saham perkebunan. Perlu kalian cek kembali. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli suatu emiten saham, melainkan ini edukasi ya terkait dengan saham tertentu sehingga kalian lebih bijak dalam memilih untuk investasi.
Karena investasi itu kalian memutuskan untuk percaya kepada perusahaan tersebut untuk menjalankan usahanya dengan maksimal sehingga hasil dari perusahaan itu bisa masuk ke dalam keuangan kita ataupun investasi kita, masuk ke dalam nilai investasi kita begitu. Ada saham NJT ini, kemudian juga kita masuk lagi ke saham CPFA ya, atau mungkin yang sudah kita ini ADES ya, kita sekalian kilas balik ya terhadap ADES ya. ADES mau digoreng seperti apapun ya, ketika kita percaya perusahaan ya kita beli di harga 9 ribuan ya. Itu sudah kita sering posting di mana-mana ya. Kita dibeli 9 ribuan di mana di situ banyak sekali boykot. Namun ada satu hal lagi di mana orang pasti tetap akan minum. Orang pasti akan melihat ulang ya, apakah produk ini benar-benar diboykot, apakah produk ini benar-benar melakukan kesalahan atau tidak. Pasti orang akan memikir ulang. Dan ketika hal itu sudah mulai memudar ya, harganya akan kembali seperti semula di harga 10 ribuan dan kita sudah mendapatkan sebagian untung dari situ ya. Kemudian ada Cleo, ini juga sama ya. Apalagi Cleo ya, ketika kalian beli di harga 400-an 500-an ya, itu sudah kita umumkan di grup kita ya, kita sekarang sudah naik 200-an, itu juga cukup menarik ya. Itu tentunya menjadi hal sentimen positif ketika ada salah satu brand yang diboykot, tentunya akan mengalihkan ke produk lain. Nah, ini salah satu contohnya begitu ya. Begitu. Kemudian ada, mungkin saya ingin sampaikan, ini 3 menit lagi saya sampaikan apa ya? Karena banyak sebenarnya yang ini saya sampaikan. Ada 3 menit, mungkin saya mungkin ada sedikit. Spill Porto aja, Bang. Hah? Oh, spill 3 Porto. menit spill Porto, Bang Jai. Ya ini sebenarnya saya tadi sudah spill Porto ini. Spill Porto Itu ini. ya secara nggak langsung ya. Iya, itu kan. Kemudian ada berkaitan dengan proyek Kalimantan. Itu juga sangat menarik ya. Karena apa? Karena sekarang sentimennya sudah mulai bergerak ya. Jadi pantau saham-saham kalian ya, ini ada waktu 2 menit lagi. Pantau saham-saham kalian yang jika kalian ingin atau jika kalian ragu untuk mencari tahu sendiri kebenarannya, silahkan tanyakan kepada kami di grup Telegram kita yaitu IC Club Official ya. Di situ kita akan olah apakah harga itu sesuai, apakah valuasinya murah, dan kita akan cek ulang. Jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah emiten saham yang dimana harganya itu sudah mahal, ya, harganya sudah mahal dan bisnisnya stagnan di situ. Artinya apa? Artinya ya akan ada suatu ketika harganya tiba-tiba turun karena orang akan beralih, switch, seperti halnya Bang Lutfi Mas tadi dari kinerja Elsa, di mana ketika perusahaannya bergerak stagnan, kemudian juga harganya tidak naik-naik, tentunya dia akan berpikir untuk switch. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih saham. Antisipasi orang lain akan switch, kita juga bisa switch. Dimana ketika perusahaan itu tidak bergerak dan harganya sudah mahal, harganya sudah tidak murah lagi, bukan mahal ya, tidak murah lagi. Karena ada memang saham yang harganya tidak mahal, tapi bisnisnya seperti itu saja, tidak menarik, sehingga harga sahamnya segitu-gitu saja. Akhirnya mereka berpikir untuk switch, untuk menambah kelipatan dari investasi yang dimiliki. Mungkin itu saja. Kita akan lebih sering lagi kemungkinan, karena mungkin saya waktunya sekarang sudah sedikit longgar ya. Terima kasih Bang Lutfi Mas, terima kasih Pak Lokeng. Nanti kita lanjut di lain hari, karena kemungkinan kita akan lebih sering ya. Dalam satu waktu, alhamdulillah saya sudah mulai punya waktu. Kalau waktu-waktu kemarin agak sedikit sibuk. Maaf Bang Lutfi Mas, Pak Lokeng. Oke, gitu saja. Atau ini kita lanjut nanti Bang Lutfi Mas?
boleh kalau mau Bang, kalau masih free kita sharing-sharing aja tapi Oke, ngobrol nanti mungkin kayak sesi gitu 2 kali ya. kita akan lebih sharing ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu untuk sesi 1 di IC Club. Eh, barangkali nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di sesi 2. Terima kasih. Bang Lutfi Mas, Pak Loheng, terima kasih. Saya tutup. Bye-bye.